Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini, kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tema kita sore ini adalah berkaitan dengan 3 prinsip utama di dalam beragama, 3 prinsip utama di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah prinsip al-ikhlas. Dan ini adalah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah dan untuk beragama semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini prinsip utama sebagai seorang hamba. Dan ini merupakan dakwah para anbiya dan rasul, di mana mereka ketika mengawali dakwahnya adalah mengajak beribadah, mentauhidkan dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugas mereka mengajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Tugas para anbiya dan rasul mengajak umatnya untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba sampai benar-benar dia mengikhlaskan amalannya mengharapkan wajah Allah. Ini yang selalu dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang tentu kita yakin bahwa para sahabat tidak diragukan iman mereka, keikhlasan mereka, ibadah mereka. Tapi Nabi menjaga para sahabatnya untuk senantiasa mereka ikhlas di dalam beribadah. Dan penyakit dan virus yang bertentangan dengan keikhlasan ini sangat-sangat sulit ya untuk bisa kita hindari. Oleh sebab itu, para ulama dahulu mengatakan, ma'allajtu syai'an asyaddu min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku benahi kecuali apa? Niat. Makanya Nabi SAW mengingatkan pentingnya untuk mengikhlaskan ibadah. Maka ikhlas ibadah itu adalah lawan daripada syirik. Dan ini adalah bertentangan dengan
dakwah Nabi SAW, diperangi oleh Nabi SAW. Seluruh macam kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil, semua diperangi oleh Nabi SAW dan diingkari oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadisnya sebutkan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah adalah man mata wa huwa la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia, siapa yang mati sedangkan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka jaminannya adalah surga. Tidak berbuat syirik sedikit pun, jaminannya surga. Sehingga sebagian ulama menyebutkan ketika dalam hadis atau ketika dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Kata sebagian ulama, ayat ini tidak membedakan antara syirik besar atau syirik kecil. Orang yang meninggal dunia dan dia membawa syirik besar atau dia membawa syirik kecil, maka dia tidak diampuni oleh Allah. Ini ucapan sebagian ulama, penafsiran sebagian ulama. Meskipun banyak dari ulama menafsirkan maksud ayat ini adalah dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi syirik kecil pun memiliki bahaya yang besar. Kalaupun seandainya syirik kecil itu diampuni oleh Allah, ketika seorang meninggal dan dia membawa dosa syirik kecil diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak, tapi syirik kecil itu membatalkan amalan. Syirik kecil membatalkan amalan. Ketika kita beribadah dan kita tidak ikhlas, maka ibadah kita pun akan sia-sia. Ibadah kita akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang harus terus kita pupuk bersama, bahwa kewajiban kita untuk mengikhlaskan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, dalam keadaan ikhlas dalam beramalnya, tidak membawa dosa syirik, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Allah ampunkan dosa-dosanya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi, siapa yang berjumpa dengan aku nanti di akhirat, meninggal dunia, dan dia tidak membawa dosa syirik, tapi dia membawa dosa seluas langit dan bumi, maka aku akan ampunkan baginya seluas langit dan bumi. Syaratnya dia tidak berbuat syirik. Inilah keistimewaan dan inti utama dakwah para nabi dan rasul. Dan inilah dakwah yang selalu dibawa oleh para ulama kita, dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah dan membebaskan manusia dari peribadatan kepada makhluk. Peribadatannya dirubah semata-mata hanya untuk Allah Al-Khaliq, sehingga kita menghamba hanya kepada Allah Al-Khaliq, bukan kepada makhluknya. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, adalah sunnah, ai ittiba'is sunnah. Prinsip yang kedua adalah mengikuti sunnah. Yang dimaksud di sini adalah kandungan dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Dalam ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, tadi adalah mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah wa anna Muhammadur Rasulullah, ay la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti dalam beragama dan beribadah kecuali Rasulullah SAW. Satu-satunya yang berhak diikuti, satu-satunya yang berhak untuk dicontoh dan dijadikan teladan adalah Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini kandungan dari syahadat anna Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita faham makna ini, kita akan faham bahwa mereka yang menjauh dari ajaran Nabi dalam beragama dan beribadah, mereka telah jauh dari kalimat la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah.
Tidak ada yang patut untuk diteladani, yang dijadikan sebagai qudwah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam banyak ayatnya, menggandengkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi digandingkan oleh Allah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah tabaraka wa taala. Maka satu-satunya qudwah yang ucapannya, perbuatannya, seluruh gerak-geriknya itu harus kita ikuti dan kita contoh, kecuali hal yang khusus bagi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan manusia siapapun, bahkan ucapan para sahabat sekalipun, kalau bertentangan dengan ucapan Nabi, maka kita tinggalkan. Ya, apalagi ucapan kita, perbuatan kita ketika bertentangan dengan Nabi, perbuatan ya siapapun bertentangan dengan Nabi, maka harus ditinggalkan. Satu-satunya yang berhak diambil dan dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat la matbu'ah, tidak ada contoh dan teladan yang berhak diikuti kecuali Nabi. Ini adalah teladan dalam seluruh perkara agama, dalam masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah dakwah, akhlak, semuanya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai uswah, teladan yang baik bagi umatnya. Karena siapa saja yang meneladani Nabi, menjadikan Nabi sebagai contoh, pasti dia berada di atas jalan yang lurus. Pasti dia akan berada di atas jalan yang lurus. Karena jalan Allah adalah jalan yang dibawa oleh Nabi. Jalan Allah adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Allah katakan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Siapa yang harus diikuti? Nabi. Karena Nabi yang menyampaikan, Nabi yang mencontohkan. Sehingga kita yakin bahwa siapa yang mengikuti jalan Nabi, pasti dia berada di atas jalan yang lurus. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah keselamatan, adalah sebab keselamatan seorang hamba, keselamatan dari bid'ah-bid'ah, keselamatan dari penyimpangan dalam beragama. Selamat ketika kita mengikuti Nabi dalam beribadah, selamat dari bid'ah. Makanya orang-orang yang tidak mengikuti Nabi dalam beribadah, dia terjatuh dalam bid'ah. Dia merasa lebih pintar dari Nabi, dia merasa lebih hebat dari Nabi, dia merasa kurang dari ajaran Nabi, sehingga dia menambah. Bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka meneladani Nabi SAW adalah najah, keselamatan. Keselamatan yang tidak ada di keselamatan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengancam siapa saja dan mengingatkan agar berhati-hati dari menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka takut dari menyelisihi perintah Nabi-Nya. Takut apa? Kalau menyelisihi perintah Nabi-Nya, menyelisihi ajaran Nabi-Nya, akan ditimpa musibah, akan ditimpa ujian, akan ditimpa fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau bahkan akan ditimpa azab yang pedih karena sebab menyelisihi Nabi-Nya. Kita ingat pada perang Uhud, ketika sebagian sahabat yang diberi amanah oleh Nabi jangan turun dari tempat sebagai pemanah yang disiapkan Nabi, tapi ketika mereka menyelisihi perintah Nabi tersebut, kekalahan yang menimpa. Itu yang melakukan kesalahan dan yang tidak mengikuti nasihat Nabi adalah sahabat, orang-orang yang mulia. Bagaimana dengan mereka yang semakin jauh penyimpangannya dari
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini keselamatan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita selamat dan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah. Ketika Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Umatku semua ini akan masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Mereka yang taat kepadaku maka jaminannya surga. Dan mereka yang bermaksiat, membangkang dari ajaranku, mereka lah orang-orang enggan masuk ke dalam surga. Apa yang kita harapkan? Surga. Maka jalan menuju surga adalah jalan Nabi. Contohnya telah diajarkan oleh Nabi. Kalau kita menginginkan surga, kemudian kita tidak meneladani Nabi, ya tidak akan sampai kita. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, sedangkan engkau tidak menempuh jalannya. Ingatlah bahwa perahu-perahu itu tidak akan pernah berjalan di mana? Di tanah yang kering. Perahu itu berjalan di mana? Di air, di lautan, di sungai. Sama, orang membutuhkan keselamatan, menginginkan surga, tapi tidak mengikuti orang yang memberikan jalan menuju surga, tidak akan sampai kepada surga. Oh, tapi niat saya baik, saya ikhlas kok dalam beramal, dalam beribadah. Tidak cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yudriku. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi dia tidak sampai kepada pahala, tidak akan mendapatkan pahala. Sehingga dua pokok prinsip tadi itu, yang pertama adalah ikhlas fil ibadah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian prinsip yang kedua tadi ittiba'i sunnah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Dua prinsip inilah yang menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Amal ibadah kita akan diterima jika terpenuhi tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah menjadikan Nabi sebagai contoh dan teladan. Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik. Hendaknya dia mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dua prinsip yang harus diingat dan harus diulang-ulang supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian prinsip yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah, adalah berkaitan dengan manhaj dalam beragama. Manhaj dalam beragama adalah la fahman sahihan lil kitabi was sunnah illa bifahmi salafi salih. Untuk memahami Al-Quran dan sunnah sebagai sumber agama kita, tidak akan bisa benar pemahaman kita kecuali dengan pemahaman salafus salih. Untuk faham Al-Quran dan sunnah dengan benar, tidak akan bisa sampai kecuali dengan pemahaman salafus saleh. Ini manhaj dalam beragama. Sehingga ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW tidak boleh kemudian kita memahami dengan hawa nafsu kita, selera kita sendiri, yang akhirnya apa? Rusak agama, rusak syariat, karena kita mengandalkan akal kita dan mengikuti selera kita sendiri, tidak mencontoh apa yang dibawa oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka ini disebut generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, lihat, manusia terbaik, terbaik akidahnya, terbaik ibadahnya, terbaik amaliyahnya, terbaik akhlaknya, terbaik perjuangannya. Mereka lah manusia terbaik adalah para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in.
Kata para ulama, inilah 3 generasi terbaik yang harus diikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan selera kita sekarang di bulan yang mulia, bulan yang berkah ini. Di antara syiar utama dalam bulan Ramadan adalah puasa dan qiyam. Kalau puasa Nabi sebutkan man shoma Ramadhana. Kalau qiyamnya Nabi menyebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingat, siapa yang berpuasa dengan apa? Keimanan, dia yakin bahwa puasa ini wajib, yang diwajibkan oleh Allah. Dan dia ihtisab, mengharapkan pahala semata-mata hanya kepada Allah. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga dengan apa? Man qama, siapa yang qiyam Ramadan, tarawihnya. Ya. Dengan apa? Keimanan bahwa ini syariat. Syariat. Mengharapkan pahala dari Allah. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Berarti ibadah di sini dan dalam memahami nas di sini harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Bagaimana mereka yang berpuasa? Bagaimana mereka qiyamul lailnya, salat tarawihnya? Apakah mengikuti selera? Yang satu, oh anak puasanya sampai zuhur saja. Setelah zuhur buka baru tambah lagi. Kenapa? Oh enggak, ini pemahaman saya. Yang satu lagi, saya puasanya enggak mau makan yang selain putih. Yang satu lagi, saya puasanya ya nanti bukanya kalau sudah menjelang Isya. Yang satu lagi, saya puasanya ya menahan diri 15 menit sebelum adzan subuh. Sebut apa itu? Imsak. Jadi semua punya pemahaman dalam puasa. Kenapa tidak dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh? Bagaimana dahulu para sahabat berpuasa? Mereka melihat Nabi, mereka buka sahur bersama Nabi. Pernah mereka lakukan dan diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana mereka berpuasa? Kemudian bagaimana qiyam mereka, tarawih mereka? Yang satu, oh enggak, saya maunya tarawihnya pokoknya 4-4-3. Nggak tahu ini klub apa ini 4-4-3 seumpamanya. Yang satu, oh enggak, saya begini-begini. Yang satu lagi, oh udah langsung aja 11 satu salam seumpamanya. Yang satu lagi, pokoknya saya baca Al-Fatihah saja, enggak pakai surat-suratan. Yang satu lagi, pokoknya gaspol. Akhirnya rusak syariat dalam ibadah. Iya, dalilnya sama yang dibawa, tapi siapa yang memahaminya? Bagaimana tatbik amaliyahnya? Prakteknya bagaimana para sahabat? Mereka memuliakan bulan Ramadan dengan ibadah dan mereka menjadikan ibadah itu dengan khusyuk karena mereka tahu akan dilipat gandakan pahalanya. Bukan yang dikejar adalah jumlahnya. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah lihat ahsanu amala. Amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling banyak, bukan amalan yang paling cepat sampai finish, bukan. Amalan yang paling baik yang akan dilihat oleh Allah. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Ay akhlasuhum wa aswabuhum. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar sesuai contoh Nabi SAW. Maka semua dalil ya dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh, bukan selera kita masing-masing. Kalau disampaikan, kenapa antum demikian? Selalu hujahnya, memang demikian yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Memang demikian yang kami dapatkan dari guru-guru kita. Dan tidak mau merubah menjadi lebih baik. Kenapa tidak mencontoh Nabi? Begini yang kami dapatkan dari para sahabat Nabi. Ini hujah orang-orang jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kalau mereka diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, mereka katakan, inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami. Kami tidak berani berubah. Tidak berubah. Kenapa kita tidak kembali kepada ajaran Nabi dan pemahaman salafus saleh? Mengikuti pemahaman salafus saleh di dalam beragama dan beribadah, ini adalah kunci keselamatan. Di mana Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwa umat ini sepeninggal Nabi akan terjadi banyak perselisihan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW memberikan jalan keluar. Kuncinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti aku
dan mengikuti para khulafaur rasyidin, para sahabat. Ya, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ikuti mereka, pemahaman mereka dalam beragama. Nabi menyebutkan umat itu terpecah belah, banyak perselisihan. Apa kata Nabi? Ma ana alaih wa sahabi. Ikuti aku dan para sahabatku. Kalian akan selamat dari perpecahan, kalian akan selamat dari kebinasaan. Maka pemahaman sahabat di dalam beragama dan beribadah harus didahulukan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan fadinullah mabniyun ala ittiba'i kitabillah wa sunnati nabiyyi wa mattafaqat alaihi al-ummah fa hadhihi thalatha hiya al-ma'sumah. Agama Allah dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang disepakati oleh umat ini, terutama siapa? Generasi salafus saleh. Apa kata beliau? Hiyal ma'sumah, itulah keselamatan, itulah keterjagaan di dalam beragama dan di dalam beribadah. Maka ilmu kita sangat jauh dari ilmu mereka, ibadah jauh dari ibadah mereka, keimanan kita jauh, perjuangan kita jauh, maka tinggal kita mencontoh mereka saja. Itu kewajiban kita. Sehingga Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan wa kullu qaulin yanfaridu bihil mutaakhir 'anil mutaqaddimin wa lam yasbiqu ahadun minhum fa innahu yakunu khata'an. Setiap pendapat yang itu pendapat menyendiri, tidak mengikuti pendapat orang-orang terdahulu, ya, memunculkan pendapat dia pribadi, tidak mengikuti pendapat orang-orang terdahulu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, fa innahu yakunu khata', maka itu adalah sebuah kesalahan, pasti kesalahan. Kata Syekhul Islam. Jadi kalau belum pernah hal itu dilakukan oleh orang terdahulu dari kalangan salafus saleh dan bukan pendapat mereka, maka itu pasti pendapat yang menyimpang dan salah. Ya. Sehingga di dalam iltizam mengikuti pemahaman salafus saleh ini banyak keutamaan dan banyak faedahnya. Kita akan mengetahui apa sih maksud firman Allah, apa sih maksud dari sabda Rasulullah SAW. Kita akan faham dengan jelas kalau kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang kedua, kita akan terjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Lihat, kalangan Khawarij, mereka hidup di zaman sahabat. Tapi tatkala mereka menyimpang dari pemahaman sahabat dalam memahami ayat Al-Quran, maka mereka menjadi orang-orang yang menyimpang dari agama dan mereka menjadi orang-orang yang tercela. Padahal mereka hidup di zaman sahabat, tapi ketika mereka menyimpang dari pemahaman sahabat, mereka tercela. Apalagi kita yang jauh dari zaman sahabat, ya. Kemudian di dalam mengikuti pemahaman salafus saleh, maka kita akan mengimani apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kita tidak mengikuti pemahaman mereka, maka kita akan mengimani sebagian, menolak yang lain. Kita akan membenarkan sebagian, menolak yang lain. Lihat, zaman kita orang-orang liberal, mereka akan mengambil ayat, hadis yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akan menolak ayat dan hadis yang bertentangan dengan nafsu mereka. Ahlul bidah demikian. Tapi orang yang mengikuti pemahaman salafus saleh, maka dia pasti akan mengimani seluruh yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti pemahaman salafus saleh akan menyelamatkan kita dari berbagai firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Banyaknya firaq, kelompok-kelompok dan jamaat atau sekte-sekte dalam agama, dan semua mereka mengaku di atas kebenaran. Semua mereka mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi timbangannya, barometernya adalah siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Orang Khawarij dia membawakan ayat,
yang mendukung mereka, tetapi pemahamannya berbeda dengan pemahaman sahabat. Untuk mengkafirkan penguasa dan pemerintah, mereka membawa ayat, tetapi penafsirannya berbeda dengan penafsiran para sahabat. Ya, orang-orang sufi, mereka membawakan ayat untuk melegalkan tawassul mereka kepada Nabi SAW sepeninggal Nabi, tetapi pemahamannya berbeda dengan pemahaman salafus saleh. Ya, orang Asy'ariyah membawakan ayat untuk mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Di mana mereka membawa ayat, tetapi mereka salah di dalam memahami ayat tersebut dan tidak sesuai dengan istidlalnya. Maka kita kembali kepada pemahaman salafus saleh. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menjaga semua kaum muslimin, serta kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.